Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Mahkota Alam, NIM 120303053, kelas Hukum Tata Negara B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang submateri, yaitu yang akan saya bahas tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Definisi dari demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi juga menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada demokrasi secara langsung dan yang kedua demokrasi secara perwakilan. Demokrasi secara langsung ini memungkinkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara. Adapun demokrasi secara tidak langsung yaitu menggunakan sistem perwakilan. Kemudian selanjutnya adapun macam-macam demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi parlemen. Kemudian yang kedua, demokrasi terpemimpin. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tersebut terbagi menjadi dua, yaitu era baru pada tahun 1966 sampai 1998 dan era reformasi dari tahun 1999 hingga sekarang. Terdapat 7 hal dalam prinsip demokrasi seperti yang saya akan jelaskan berikut. 1. Negara berdasarkan konstitusi, yaitu prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Prinsip ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur dalam peradilan. Yang ketiga, kebebasan dalam berpendapat dan berserikat. Prinsip ini juga menjelaskan bahwa setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat. Yang keempat, pergantian pemerintah secara berkala. Prinsip ini menjelaskan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya penggantian pemerintah dengan berkala. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama seperti rakyat di mata hukum. Prinsip ini juga menjelaskan bahwa kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan suatu hukum. Kemudian yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Setiap demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan pelindungan hak asasi manusia. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargainya. Adapun yang ketujuh yaitu kebebasan pers. Prinsip ini juga menjelaskan bahwa pers menjadi media penyaluran aspirasi
warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Nah, mungkin sekian video dari saya. Video sebagai syarat UAS mata kuliah PPKN. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.